kali ini kita akan langsung mulai ya. Kebetulan untuk materinya sudah hadir di SMK Bintang. Untuk acara saya serahkan sama Bu Desi. Bu Desi silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Adi Restu selaku host pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kepada acara webinar hari ini. Ya, sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam webinar dengan tema pengenalan dunia industri, arsip dasar dan fungsi alat arsip. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Bina Mitra, Bapak Tato Purwanto SPD. Yang kami hormati Bapak Irnanto selaku Brand Manager PT Bina Mitra Sejati. Kemudian yang kami hormati Bapak Andi Wijaya dan Bapak Yana Sadikin selaku staf dari PT Bino Mitra Sejati. Ya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat ialah sesi tanya jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Baik, kita akan lanjutkan kepada acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Bina Mitra, Bapak Tato Purwanto SPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada perwakilan dari PT Bino Mitra Sejati. Yang terhormat Bapak Irnanto selaku Brand Manager PT Bino Mitra Sejati, kemudian Pak Andi Wijaya, Bapak Yana Sadikin selaku staf dari PT Bino Mitra Sejati. Terima kasih, selamat datang di acara web seminar ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru-guru SMK Bina Mitra yang sudah merancang dan melaksanakan acara webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita laksanakan, dan insya Allah tujuan dari acara ini bisa tercapai dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada PT Bina Mitra Sejati atau Bantek ya, yang sudah mendukung dari sejak awal dari Bina Mitra dulu, mendukung baik itu untuk sarana pembelajarannya, juga untuk hal-hal yang lainnya juga. Kaitannya dengan dunia industri tentunya sebagai SMK sangat diperlukan sekali guna salah satunya untuk pengenalan bagi siswa-siswi SMK Bina Mitra apa sih sebetulnya industri itu. Dan insya Allah dengan adanya webinar ini yang didukung oleh PT Bina Mitra Sejati bisa lebih mengenalkan dunia industri yang sesungguhnya bagi siswa-siswi SMK Bina Mitra dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi para guru di SMK Bina Mitra. Insya Allah dengan adanya acara webinar ini, hubungan baik antara dunia industri khususnya PT Bina Mitra Sejati dan sekolah SMK Bina Mitra ini akan semakin baik, akan semakin saling mendukung, saling mensupport. Mudah-mudahan kegiatan ini terus terlaksana ke depan
dan juga akan semakin lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Irnanto, Pak Andi Wijaya, Pak Yana Sadikin, serta guru-guru SMK Bina Mitra. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan kita. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Tato Purwanto atas sambutannya. Baik, kita akan lanjutkan sambutan kedua dari Bapak Irnanto selaku Brand Manager dari PT Bina Mitra Sejati. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk berbicara. Terima kasih yang saya hormati Bapak Tato Purwanto selaku Kepala Sekolah SMK Bina Mitra. Terima kasih pada guru pendidik untuk SMK Bina Mitra yang selama ini telah terjalin kerjasama dengan baik dengan PT Bina Mitra Sejati selama ini. Terima kasih juga pada Pak Ahmad khususnya yang selama ini kita menjalin hubungan dengan tektokannya yang saling menguntungkan. Juga pada para staf yang ada di Bina Mitra Sejati. SMK Bina Mitra. Oke. Dalam kesempatan ini, Bina Mitra Sejati Bantex sudah hampir 5 tahun kita bekerja sama. Dalam kerjasama ini adalah banyak temuan-temuan atau ilmu-ilmu yang saya dapat, solusi serta motivasi yang kita berikan dan yang kita dapat dari sekolah Bina Mitra ini. Tak lepas dari itu, kerjasama ini telah membentuk kita sebagai perusahaan mengetahui karakter siswa, karakter belajar untuk mendapatkan ilmu di dunia perusahaan nanti. Saya bangga sekali bisa kerjasama dengan win-win solution ini. Dan kesempatan yang telah diberikan pada kami ini adalah suatu penghargaan besar sekali hingga kita tidak bosan di dalam menjalin kerjasama ini. Untuk kedepannya, kami berharap kerjasama ini akan berlanjut dan mendapatkan solusi-solusi serta motivasi untuk perusahaan kami sendiri, juga untuk sekolah SMK Bina Mitra ini. Hanya ini yang kita sampaikan. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Irnanto atas sambutannya. Ya, sebelum kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi, saya akan sampaikan aturan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, materi akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit berikut dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, kepada seluruh peserta webinar diminta untuk mengaktifkan kameranya selama webinar berlangsung ya, dan tidak ribut. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan untuk bertanya atau memberikan komentar sebelum dipersilakan oleh moderator. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Yana Sadikin selaku staf dari PT Bina Mitra Sejati dengan tema pengenalan dunia industri. Kepadanya dipersilahkan. Bu Desi, mohon maaf, saya minta izin, ya, saya tidak bisa mengikuti seminar, jadi mungkin itu aja, mungkin dari sampai sini aja mungkin buat saya. Mohon maaf ke Pak Irnanto, ke Pak Andi, ke Pak Yana, dan guru-guru lain, saya tidak bisa mengikuti. Punten, ya, bisa. Iya Pak. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Langsung ya Bu? Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati pimpinan PT Bina Mitra Sejati, Pak Fernando dan juga Pak Andi yang sudah hadir. Tidak lupa Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Mitra dan juga Dewan Guru yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, para siswa yang tentunya tetap semangat ya dalam situasi seperti itu, masih tetap ikut pembelajaran secara daring. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Iya. Terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung bersama, tentunya dalam mengisi daripada mata pelajaran yang hari ini kita sadari bersama tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi tidak mengurangi daripada kemanfaatannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, saya mewakili dari pimpinan kami Bapak Irnanto untuk menyampaikan materi tentang dunia industri. Semoga menjadikan satu wahana baru bagi teman-teman sekalian, khususnya para siswa dan dewan guru. Apa sih dunia industri? Supaya menjadi bekal, karena memang SMK ini diciptakan atau disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga siap kerja. Iya. Karena disebutkan ada jargonnya SMK bisa. Tapi hari ini harusnya dengan pertumbuhan ekonomi dan juga persaingan dunia industri yang semakin ketat, harusnya diganti menjadi anak SMK itu bukan hanya bisa, tapi serba bisa. Mudah-mudahan menjadi satu bahan tambahan dari kami yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Izin untuk menyampaikan dulu materinya ya, sebentar. Sudah terlihat visualnya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Inilah bagian terkecil dari perkenalan saja. Mungkin teman-teman sudah terbiasa. Ini kelas berapa ya? Kelas 11, 12, 10, 11. Baik, kami dari Bino Mitra Sejati dengan brandnya Bantek tentunya adalah produsen alat tulis kantor. Teman-teman sudah mengetahui kalau mohon maaf di full screen Pak. Ini perkenalan sedikit profil kami, tentunya sudah disampaikan oleh Bu Moderator, dan ini adalah sosial media kita, Facebook pada Bantek Indonesia, di Twitter juga ada Bantek Indonesia, di Instagram ada Bantek Indonesia. Silakan teman-teman untuk follow, mengikuti perkembangan daripada administrasi atau alat ATK yang ada di sekitar kita ya. Alamat kita ini adalah company profilnya PT Bina Mitra Sejati, berdiri tahun 1986. Tentunya di kita ada beberapa grup perusahaan yang memang tergabung, semuanya berkaitan satu sama lain untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menyiapkan alat-alat. Di kantor kita di Sentul, mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah sempat berkunjung ke sana. Dewan Guru di sini sering bermain kunjungan ke sana dalam rangka kunjungan industri di Jalan Olimpik Raya Blok A89 Kawasan Industri Sentul Bogor. Ini komponen profil kita, distribusi networknya sudah nyampe di berbagai pulau terbesar dan kota-kota besar di Indonesia. Terus kalau teman-teman keluar Pulau Jawa pun sudah bisa bertemu dan mudah sekali mencari produk kami. Ini yang ada di sosial media hari ini. Online kita dikunjungi saja apabila ada dan sebagainya. Tentunya gampang, tinggal ketik saja salah satu produk Bantek pasti akan muncul dengan tampilan marketplace seperti ini. Ini salah satu contoh di Tokopedia. Kemudian seperti ini juga adalah tampilan yang ada di shop online. Berikutnya kami sampaikan bahwa produk kita punya dua program yang memang senantiasa membantu daripada lingkungan ya. Peduli lingkungan yang pertama adalah penghijauan, kita kenal dengan Trees for Better Life, karena kita juga banyak bahan yang diambil dari lingkungan. Kita sudah punya satu sertifikat namanya Ecolabel, ramah lingkungan. Kemudian juga ada bahan yang berbahan PP, polypropylene, yaitu bahan yang ramah lingkungan, plastiknya bisa didaur ulang ya, kira-kira seperti itu. Di pengalaman singkat saja,
Kemudian ini program yang dilakukan tadi untuk penghijauannya kurang lebih 70.000 hektar area di seluruh Indonesia. Ini penghargaan yang kita dapatkan selama memberikan pelayanan terbaik kepada customer kita, namanya Top Brand, mulai dari 2011 sampai sekarang. Ini kita foto kita ambil dari 2018 terakhir, tapi 2019, 2020, 2021 sudah mendapatkan award tersebut. Ini adalah produk kami, Bantek, seperti ini. Teman-teman nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Pak Andi Wijaya di materi kedua. Kemudian lagi ini adalah salah satu produk kita juga, Apple Label. Tentunya seorang sekretaris administrasi biasanya menggunakan Apple ini sebagai pelengkap daripada kegiatan di meja kerja Anda. Ini juga alat teknik yang dipakai untuk para arsitektur dan juga segala macam tenaga administrasi yang selalu ada di meja-meja para pekerja. Kemudian siren ini adalah alat yang portable untuk alat laminating ya teman-teman, tanpa listrik, jadi digunakan secara mechanical, hanya menggunakan alat yang seperti di gambar ini alat putar nih yang saya tunjukkan. Diputar nanti keluar sudah terbungkus rapi, lapisan atas dan bawah menggunakan plastik laminating. Nah, ini adalah alat-alat yang memang digemari teman-teman sekalian kalau bermain ke toko buku atau segala macam. Produk Milan ini kebetulan Pak Andi Wijaya sendiri yang bertanggung jawab. Biasanya lucu-lucu, anak-anak seusia kalian tentunya senang untuk mengkoleksi alat-alat tersebut. Kita langsung ke materi inti saja mengenai pengenalan dunia industri. Teman-teman tentu mengetahui bahwa hari ini Kabupaten Bekasi kita berada dalam ruang lingkup zona industri yang cukup besar se-Asia Tenggara. Kurang lebih kita itu hampir 4.000 perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi beri potensi buat anserap ke sana, gitu kan, kira-kira seperti itu. Tapi sebelumnya saya hanya memberikan pengertian dasar saja apa sih pengertian dunia industri. Sebagai yang tertampilkan di layar visual, dalam arti kata luas bahwa industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial, menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapat keuntungan. Produk industri tidak hanya berupa barang manufaktur, tapi juga jasa dan lain sebagainya. Dunia industri secara luasnya, tapi secara spesifiknya nanti kita akan bahas kembali pada kesempatan selanjutnya, karena memang industri bermacam-macam dan akhirnya pun industri itu bisa terbagi menjadi klasifikasi industri. Bisa gambarkan seperti ini. Pertama ada media, manufacturing, pertambangan, makanan, food, grade, hiburan, transportasi dan juga elektronik itu bagian dari industri. Termasuk mungkin hari ini dunia pendidikan pun sepertinya menjadikan industri ya, karena banyak sekali berbagai sekolah-sekolah menunjang kegiatan tersebut. Kenapa saya sampaikan klasifikasi industri bagian daripada pertemuan pagi hari ini? Di sana di dalam kotak saya kasih satu keterangan. Dengan kita bisa menentukan klasifikasi industri, maka kita sebagai siswa yang akan PKL ataupun nanti lulusan fresh graduate yang akan bergabung dengan dunia industri bisa menentukan kita dalam bersikap menyesuaikan dengan aturan dan safety industri yang ada. Karena masing-masing industri memiliki aturan dan juga pola kerja yang berbeda, yang memang setiap perusahaan menentukan keselamatan kerja dan sebagainya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan sesuai dengan pemerintah dan juga ruang lingkup perusahaan tersebut. Maka teman-teman harus bisa memilah dan memilih dari awal. Kalau misalkan suatu saat besok PKL ya, saya di perusahaan apa nih? Maka ini klasifikasi industri menjadi bekal awal untuk bisa menentukan kita cara bersikap menyesuaikan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai etos kerja. Ini saya ambil dari kamus besar saja biar gampang ya. Etos kerja itu apa sih? Etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Kerja dalam arti pengertian luas adalah bentuk usaha yang dilakukan manusia baik dalam materi, intelektual, fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan dan keakhiratan.
atau dalam bahasa Yunani-nya disebut ethos, itu sikap, kepribadian, watak, serta keyakinan atas segala sesuatu. Dengan kata lain disebutnya komitmen. Jadi teman-teman, hari ini dunia industri itu butuh komitmen, karena perusahaan itu merekrut seseorang dalam ruang lingkup perusahaan tertentu, tentunya diminta kontribusinya untuk sama-sama membangun dan mengembangkan perusahaan. Jadi saat teman-teman mau bergabung dengan dunia industri harus dibekali dengan etos kerja yang cukup kuat, gitu ya. Kemarin saya sempat ikut daring di Kabupaten Karawang yang meliputi kepala sekolah SMK dan juga Disdikpora yang ada di Karawang. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik dan ini menjadi bahan buat teman-teman sekalian. Kenapa kok daya serap industri lebih suka pendatang daripada pribumi? Kita sadari bersama memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang kerja di perusahaan itu kebanyakan orang luar semua gitu ya. Dibanding dengan kita yang warga asli Bekasinya juga kurang daya serap. Nah, ini harus menjadi pemikiran bagi teman-teman juga dalam menyiapkan etos kerja supaya kita mampu bersaing. Dan hari ini kita gambarkan kalau misalkan di Kabupaten Bekasi itu kurang lebih ada 287 SMK, mengeluarkan 200 orang lulusan saja, berarti hampir 9.000 orang setahun keluar. Sementara daya serap perusahaan tidak sebanyak itu. Dan ternyata hampir 70%-nya diambil dari luar kota Bekasi. Nah, ini teman-teman harus menjadi PR bersama juga bagaimana menyiapkan etos kerja yang baik dalam diri kita untuk bisa bergabung ke dalam dunia industri, sebagaimana yang tujuan pemerintah menyiapkan SMK adalah tenaga siap kerja bergabung dengan industri. Perlu kami sampaikan, dalam membentuk etos kerja, kita harus kenali dulu diri kita. Saya pun di perusahaan diajarkan dengan teknik ataupun metode seperti yang saya tunjuk di awal, adanya SWOT ini. Teman-teman, kalau bahasa Indonesia dimensi aku. Saya lihat ya, dimensi ini kita harus tanya kepada diri kita, siapa aku, siapa saya, punya kekuatan apa, kelemahannya apa, tahu pekerjaannya apa, pesaingnya siapa, kawannya siapa, produk yang dihasilkannya apa. Kita harus kenali dulu dari diri kita sendiri supaya kita bisa menyesuaikan dengan cepat dengan dunia industri yang hari ini sudah mencapai titik yang lumayan, karena kalau ke depannya mungkin robotik sudah mulai akan digunakan dibanding dengan SDM tenaga kerja yang ada. Dimensi aku ini ada terbagi menjadi 3, yaitu aku tahu, mengetahui apa kemampuan yang ada pada diri kita, kemudian harapan kita juga, aku berharap dan juga aku berbuat akhirnya. 3 poin ini teman-teman harus belajar, coba diskusi dengan gurunya ataupun dengan temannya, silahkan diskusikan supaya mengenal kepribadian kita dan bisa menggosok apa yang menjadi kemampuan kita supaya kita bisa berbuat maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi dunia industri ataupun bagi lingkungan kita. Nah, di sini ada gambaran SWOT, strength itu kekuatan. Kita mengenal kekuatan kita, kelebihan kita itu apa. Kita kenali bersama. Oh, saya misalkan saya rajin, saya punya pengetahuan, saya segala macam, itu kekuatan kita. Kelemahannya apa? Saya sering bangun terlambat, saya sering lemah, capek, segala macam, itu kelemahan kita. Peluangnya apa? Peluangnya yang menjadi peluang bergabung industri, kita punya kawasan industri terbesar se Asia Tenggara, itu peluang salah satunya. Kemudian ancamannya tentunya di pesaing yang saya sampaikan tadi, bahwa sampai 9.000 orang keluar fresh graduate meminta bergabung dengan industri. Itu harus kita kenali bersama supaya peluang-peluang ini ataupun ancaman dan segala macam bisa kita siapkan, mentalnya lebih kuat, atau yang disebut base mentality-nya lebih kita siapkan dari awal dengan mengenal dimensi aku tadi. Kecepatan nggak ya saya, teman-teman? Halo? Iya. Kecepatan nggak? Tidak, Pak. Ah, bisa diikutin ya? Iya. Oke. Kalau yang mau ngopi dulu nggak apa-apa, kayaknya ada yang nguap itu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dalam perusahaan industri itu ada yang namanya Management by Objective atau MBO.
Ini dalam satu ruang lingkup industri, teman-teman, kita ulang, ada yang namanya MBO. Saya tulis di situ gede banget tuh. Apa sih MBO itu? Management by Objective. Jadi kita perusahaan itu punya satu metode manajemen modern yang berorientasi pada tujuan mengharuskan pekerja dan atasannya menyepakati objektif tertentu. Jadi kita memandang perusahaan itu tidak karena dia kalau bahasa di pemerintah itu menghindari KKN ya. Kita objektif dengan kebutuhan perusahaan, dengan skill yang ada, tidak karena sesuatu. Makanya persaingannya cukup ketat. Saya sampaikan di awal bahwa inilah yang harus kita persiapkan. Karena perusahaan rata-rata memiliki manajemen ini untuk memilih karyawan yang bergabung di perusahaan tersebut. Nilai corporate-nya apa saja sih? Teman-teman silakan disiapkan. Kita harus jujur, yakin itu harus jujur. Kalau orang nggak jujur itu pasti bakal masuk ke ruang yang tidak enak. Terbuka dengan siapa saja. Maksudnya terbuka dalam hal ini itu open untuk siap menerima masukan dan juga kritikan, dan juga menyampaikan saran dan pendapat yang membangun. Beretika ini tentunya di sekolah diajarkan, ada kalau nggak salah 5S ya Pak di sini Pak. Ada sapa, salam, itu terbawa. Dan mungkin nanti di video yang akan disampaikan Pak Andi nanti ada gambaran lah seperti apa 5S di perusahaan ini. Seiri ya, Seiri, kemudian Seiton, Seiso, dan itu ya selanjutnya nanti akan digambarkan di sana. Rendah hati ini rendah hati dan tidak sombong kalau bahasa Pak Ir. Itu kita sudah bisa menjabarkan bahwa ilmu padi dipakai ya. Yang saya rasakan ilmu padi dipakai. Di saat kita dibutuhkan, kita munculkan kemampuan kita, di saat tidak ya sudah. Biasanya seperti itu, apa adanya lah. Tapi memberikan objektivitas yang bagus untuk bersama-sama membangun perusahaan. Logis itu tidak berlebihan. Selalu berpikiran yang menempatkan sesuatu pada tempatnya saja. Kalau bahasa orang tua itu bahasa orang tua kita itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kira-kira seperti itu penyesuaiannya, nyambung dengan klasifikasi industri tadi. Kemudian ini kita contohkan saja di perusahaan kami Bantek, dalam rangka menyesuaikan tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan suatu saat bergabung dengan Bantek, maka penyesuaian daripada attitude dan segala macam harus menyesuaikan kepada apa yang menjadi kesepakatan di PT Binu Minto Sejati. Yang pertama moto pertama itu adalah mutu dan pelayanan komitmen kami. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customer kami. Nah, satu contoh mungkin program ini ya daring pun kita hadir di SMK Bina Mitra, ini adalah satu bentuk pelayanan kita untuk memberikan komitmen kepada customer bahwa kita bisa bekerja sama, saling menguntungkan. Kalau Pak Ir tadi ya simbiosis mutualisme itu ada di antara kita hingga menjadikan satu pelayanan terbaik. Kemudian mutunya, visinya adalah mulai mutu dan pelayan kami ingin menjadikan perusahaan penyedia office stasioner terbaik di tempat kami. Jadi nyambung tuh ya, dari moto ke visi itu harus ada kesambungannya. Kita bertujuan bahwa kita sebagai penyedia alat stasioneri yang terbaik di tempat kita berada di Indonesia, dan alhamdulillah hari ini pun Bantek Indonesia ini menjadi support dan supply barang-barang ATK untuk Australia dan Asia Tenggara. Nah ini yang tidak hanya di tempat kita saja, berarti sudah mulai keluar Bantek mencapai atau menargetkan visinya tersebut. Kemudian misinya itu bersama bertumbuh dan memberikan keuntungan kepada seluruh stakeholder secara maksimal. Jadi kalau ada hubungan kerja ini, Bantek berusaha untuk sama-sama saling memajukan satu sama lain ya. Tidak hanya pengen Bantek saja yang maju, tapi ya semua stakeholder yang berhubungan dengan kita bisa diskusi bersama, duduk bersama, celah mana yang bisa kita majukan bersama. Teman-teman, selanjutnya ini saya pengenalan dunia industri lebih ke contoh ke perusahaan kami saja. Tapi mungkin perusahaan-perusahaan lain juga tidak jauh berbeda, gambaran besarnya seperti itu. Tapi ada spesifikasi khusus yang memang nanti teman-teman bisa temukan di saat bergabung dengan industri tersebut.
Selanjutnya, menjadi perusahaan yang nyaman untuk diajak bertransaksi dan selalu memberikan solusi. Ini di saat perusahaan kan tadi dunia industri disampaikan di awal bahwa kegiatan yang bergerak untuk menghasilkan satu produk dan juga menghasilkan nominal uang, karena produk itu akan menghasilkan uang nantinya ya, bertransaksi. Di situ kita mencantumkan dalam misi kita bahwa kita menjadi perusahaan yang nyaman untuk bertransaksi. Selanjutnya, menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Karena perusahaan biasanya tergali dari beberapa pemodal, itu juga diberikan kesempatan untuk sama-sama nyaman dalam menanamkan modal di perusahaan kita. Jadi selanjutnya menjadi perusahaan yang menjadi bagian, jadi idaman, kebanggaan untuk seluruh karyawan. Ini yang saya rasakan. Saya bergabung dengan Binomitra Sejati itu 2013, ketemu Pak Ir. Alhamdulillah saya punya kesan cukup care, cukup membantu dan membimbing saya sampai hari ini 2021, hampir 8 tahun bergabung dengan Bantek, menjadikan saya seperti hari ini, seperti keluarga. Akhirnya kan menimbulkan satu kebanggaan bahwa saya kemanapun saya mengaku adalah Yana Bantek. Nah ini yang ditumbuhkan di perusahaan saya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman pun alma mater SMK Binamitra, saya bangga jadi SMK, bagian SMK Binamitra. Itu yang harus dimulai di saat kita di mana berada pun kita mulai mencintai tempat kita ada tersebut supaya memberikan satu maksimal pelayanan, memberikan satu kontribusi maksimal. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat bergerak secara produktif. Betul, yang saya rasakan di Bantek ini ada pelatihan, ada leadership training yang hingga akhirnya kita itu bisa menajamkan kemampuan kita ya. Kompetensi kita ini bisa lebih dinaikkan. Mungkin di perusahaan lain juga sama, ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Karena kan nanti akan berjenjang. Kemampuan itu akan dilihat secara objektif pada bagian manajemen by objektif tadi. Selanjutnya, menjadi perusahaan yang dapat bekerja sama, saling mendukung dengan seluruh supplier. Ini kan kita juga tidak sendirian. Perusahaan itu bisa tumbuh dan berkembang karena ada stakeholder di bawah kita, para supplier, toko-toko, customer langsung, perusahaan-perusahaan yang belanja menggunakan produk kita, itu menjadikan bagian satu omset terbesar kita ya, menjadi bagian modal terbesar kita dalam rangka membangun perusahaan ini. Nah selanjutnya teman-teman mungkin akan dikenalkan dengan K3 ya. Saat sudah mulai masuk dunia industri itu ada K3. Saya garis besar saja pengenalannya. K3 itu apa sih? Kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa harus sehat? Karena orang sehat itu yakin bisa diajak produktivitas. Kenapa harus selamat? Dengan selamat maka perusahaan tidak mengeluarkan beban, kita pun pribadi kita bisa melanjutkan kehidupan, tidak hanya bekerja. Karena bekerja itu kan hanya bagian dari sepertiganya waktu kita ya teman-teman. Mungkin kita gambarkan 24 jam dibagi 3 seharusnya ya, disampaikan dalam Al-Quran jelas 8 jam untuk ibadah, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk beraktivitas. Nah ini kenapa harus K3? Dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, teman-teman nanti silakan kalau bergabung dengan produksi ataupun industri, ini dibaca dulu aturannya, bisa browsing di internet. Saya hanya menggambarkan sebagian besar saja bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001, budaya K3 itu perlu kita miliki melalui berbagai upaya nyata untuk mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal hingga tidak menjadikan fatalitas maupun kerugian besar. Karena kita dijamin, setiap tenaga kerja itu dijamin oleh aturan. Bahkan anak-anak yang bergabung dengan PKL pun ada aturannya supaya K3-nya, safety-nya tetap terjaga. Teman-teman harus mulai menyesuaikan di saat akan bergabung dengan dunia industri. Kenapa harus dengan mengenal K3? Karena salah satu penyebab kecelakaan itu terjadi karena kurangnya pengawasan dan juga keterlibatan kita di sini sebagai objeknya. Kita menganggap bahwa sesuatu itu
nggak bakalan. Padahal masing-masing perusahaan itu punya safety sendiri supaya setiap pekerja yang berada di ruang lingkup perusahaan tersebut bisa mematuhi aturannya, bukan untuk hanya sekedar aturan, tapi untuk menyelamatkan daripada kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya yang ada di lingkungan tersebut. Nanti silakan di browsing. Saya yakin teman-teman banyak luang waktu ya hari ini dengan adanya pandemi, belajar di rumah, cobalah dikenali dunia industri seperti apa, dibuka-buka banyak di YouTube, banyak di Google juga tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan industri, termasuk K3 ini tadi. Nah, satu contoh saja, pemerintah telah mencanangkan gambar ini nih, saya tunjuk dengan kursor. 5 budaya kerja, ini harus ada. Kementerian, saya ambil dari Kementerian Agama Republik Indonesia. 5 budaya kerja. Kementerian Perindustrian pun sama, 5 ini. Pertama, integritas, profesionalisme, inovasi, tanggung jawab, dan juga keteladanan. Ini harus ada pada diri kita untuk dibawa kepada budaya kerja yang ada di lingkungan masing-masing. Ini yang umum ya, teman-teman. Nah, saya kasih contoh budaya kerja yang ada di PT Bina Mitra Sejati. Nih, ini. Jadi dari yang 5 tadi kita diskusikan kembali sesuai dengan kebutuhan yang ada di PT Bina Mitra Sejati. Budaya kerja apa yang harus dibentuk? 1, keterbukaan dan transparansi. Gimana Pak Yana? Tadi kita pulang, itu tadi terakhir soalnya. Habis ini nanti Pak Andi ya. Video udah siapin? Belum masuk itu di admit dulu. Oh, siap. Saya belum masuk soalnya, yang laptopnya. Dari pakai yang mana ya Pak Andi ya? Batik Indonesia. Ya? Nah, ini nanti ada video, teman-teman bisa saksikan bagaimana pengenalan mengenai 5S yang ada di perusahaan. Tadi ada contoh kecil dari budaya kerja yang ada di Bantek ya. Yang pasti 5 tadi, tanggung jawab, keteladanan, kemudian lagi inovasi, profesionalisme, dan juga kejujuran itu penting ada dalam diri seorang karyawan yang ada di lingkungan perusahaan, dimanapun kita berada. Karena dengan menciptakan budaya kerja seperti itu, maka produktivitas dari perusahaan akan lebih meningkat dengan sendirinya. Karena dimanapun kalau kita bekerja dengan jujur, tentunya tidak ada niatan untuk berbuat curang biasanya. Kalau sudah curang, maka akan mengurangi. Kalau tidak curang itu jujur menambah, biasanya seperti itu ya, kira-kira. Nah, selanjutnya nanti mengenai pengenalan arsip dasar. Untuk meningkatkan produktivitas suatu organisasi dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu, menciptakan gaya kerja bergotong royong, meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya frustasi di tempat kerja, dapat dilakukan dengan menerapkan 5S, agar tempat kerja menjadi lebih sehat, lebih aman, dan lebih efisien. 5S berasal dari bahasa Jepang yang dimulai dengan huruf S, yaitu seiri yang berarti sisi atau ringkas, seiton yang berarti susun atau rapikan, S yang ketiga adalah seiso yang berarti sasap atau resik, S keempat adalah seiketsu yang berarti sosok atau rawat, dan S yang kelima shitsuke yang berarti suluh atau rajin. Seiri adalah sisihkan barang dan dokumen yang tidak diperlukan dan simpan yang masih diperlukan. Untuk menerapkan seiri, pertama-tama lakukan identifikasi ada 3 tempat yang berbeda. Barang yang selalu digunakan, barang atau dokumen yang jarang digunakan,
dan barang atau dokumen yang tidak digunakan lagi. Untuk dokumen yang tidak digunakan lagi ditempatkan dahulu di temporary area untuk memastikan apakah benar-benar sudah tidak dibutuhkan kembali minimal selama 7 hari, tapi jangan lupa setelah itu buang dokumen yang benar-benar sudah tidak digunakan lagi ya. Seiton. Setelah melakukan seiri, barang atau dokumen yang masih diperlukan agar disusun dengan baik dan rapi. Agar semua orang mudah menemukan barang atau dokumen yang disimpan dan mudah pula mengembalikannya ke tempatnya jika tidak diperlukan lagi, tempat penyimpanan barang atau dokumen agar diberi tanda atau label. Barang atau dokumen yang sejenis agar ditempatkan pada satu tempat sehingga segala sesuatu ada di tempat dan pada tempatnya. Say so. Setelah barang atau dokumen rapi dan berada pada tempatnya, bersihkan tempat kerja sambil mengecek dan memperbaiki bila ada yang harus diperbaiki sehingga menjadi tempat kerja yang sehat dan aman. Buang sampah dengan benar, pilah sesuai dengan jenis dan sifatnya. Pastikan lingkungan tempat kerja bersih, sehat, dan aman. Seiketsu. Memelihara atau mempertahankan hasil yang sudah dicapai. Biasakan melakukan seiri, seiton, dan seiso setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tetapkanlah aturan bahwa setiap orang dalam suatu organisasi atau perusahaan harus melakukan 3S setiap hari. Yang terbaik diberikan reward, sedangkan yang belum memenuhi standar agar diberi teguran dan dibina. Shitsuke, rajin melakukan 5S sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Kita bangga melakukannya sehingga menjadi kebiasaan atau budaya. Didiklah orang lain agar terbiasa melakukan 5S. Pastikan bahwa semua orang dalam suatu organisasi atau perusahaan sudah dan terbiasa melakukan 5. Oke. Sudah cukup jelas mengenai penjelasan tersebut ya semuanya. Oke, sampai di sini ada mau tanya dulu nggak? Boleh di chat yang mau nanya. Oke, nanti kita akan sambil nunggu masuk ke slide berikutnya ya. Oke. Oke, ada yang mau tanya? Boleh di chat atau dinyalakan itunya mic-nya? Ada yang mau tanya? Terus dipancing mandi. Yang mau nanya dikasih hadiah ya. Oh ya. Nanti kita dikasih apa Pak Yana? Voucher ya? Multi-ring binder. Oh nanti ada di sekolah ya Pak ya? Iya Pak Iru sudah nyiapin. Oke, yang mau bertanya mau dikasih multi-ring binder tuh katanya. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya kah? Lanjut dulu ya di akhir. Oke, nggak ada ya. Akan lanjut dulu. Baik, kalau gitu saya akan share dulu punya menunggu sebentar. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Wijaya. Saya selaku staf di PT Bina Mitra Sejati. Kalau Pak Yana ada di bagian bagian sales. Kalau saya ada di bagian pemasaran atau di marketing. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan marketing ada di bagian kami. Baik. Nah sebelumnya kami ingin mengenalkan bagaimana tadi mengenai konsep yang sudah dilihat dari video
bahwa setiap dokumen itu harus disimpan dengan baik. Kenapa harus disimpan dengan baik? Karena pada saat nanti dibutuhkan kembali akan dengan cepat dan mudah ditemukan. Ini sangat penting karena hadir akan selalu ada, sehingga ya mesti dipastikan dalam menyimpan dokumen itu harus diatur dan disusun dengan baik agar pada saat nanti dicari bisa ditemukan kembali dengan cepat dan juga mudah tentunya. Nah ini yang akan menjadikan kita nanti bisa dibedakan gitu, mana yang punya konsep yang baik, mana enggak gitu. Nah itu yang juga nanti bakal buat kita pada saat nanti kita bekerja. Ini tidak hanya berlaku untuk di kantor, sebetulnya kalau kita juga nanti punya usaha sendiri ini akan bisa kita jalankan juga. Baik, sebentar saya belum keluar slide-nya, mohon maaf. Oke, mohon ditunggu. Mungkin Pak Yana boleh dibantu share screen yang ada di Pak Yana dulu, Pak. Karena di saya belum bisa share screen. Langsung ke materi yang tadi, Pak. Karena nah itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari jenis arsipnya, arsip itu kan dibagi ke dalam beberapa hal ya. Ada yang arsip tekstual atau arsip kertas konvensional, itu kan merupakan arsip-arsip yang sekarang ini ada ya, bentuknya masih berupa utuh gitu, fisik kita nyebutnya ya, arsip fisik. Kemudian berikutnya lagi, di next, nah ada juga arsip itu berupa audiovisual. Sekarang ini sudah banyak audiovisual baik berupa CD, kaset, sampai juga kalau zaman dulu itu ada kaset ya. Ini teman-teman di sini nggak tahu kaset. Zaman dulu itu ada namanya kaset, jadi untuk merekam suara itu kita pakai kaset. Nah, biasanya kalau wartawan wawancara, nextnya lagi. Nah ini ada juga arsip yang berupa namanya kartografik atau arsitekturan. Ini biasanya digunakan di pemerintah, khususnya BPN, Badan Pertahanan Negara. Itu mereka masih pakai ini, banyak menyimpan arsip-arsip tentang peta gini. Oke, next lagi. Nah, yang sekarang mungkin kalian tahu semua dokumen, semua yang digital taruhnya di sini nih. Ada yang taruhnya di flash disk, di CD, micro SD, sampai ke hard disk yang besar. Sekarang ini banyak sekali berlomba-lomba untuk membuat digitalisasi. Tapi ingat, ketika kita membuat digitalisasi pun, kita mesti ngerti konsepnya dulu. Jadi mau pakai media apapun, kita harus ngerti tentang konsep dasarnya dulu ya. Oke, boleh next lagi. Oke, nah konsep dasarnya ini. Jadi ketika kita punya dokumen, kita tuh hanya sebetulnya punya ada tiga jenis dokumen. Yang pertama itu ada dokumen aktif, yaitu dokumen yang sering digunakan atau saat ini kita masih gunakan, ya aktif, masih kita pakai, masih kita periksa dan sebagainya. Ketika dokumen tersebut sudah melewati masa inaktif, berarti dokumen tersebut posisinya adalah tidak atau akan jarang sekali digunakan, sehingga kita harus menggunakan alat dan juga metode yang berbeda untuk menyimpan arsip inaktif tadi. Nah, seperti di video tadi jelaskan bahwa antara arsip aktif, inaktif, dan statis itu bisa dipisahkan satu sama lain, termasuk juga tempat penyimpanannya, itu ya, perlu diperhatikan. Kemudian jika arsip inaktif ini kan biasanya jarang digunakan nih, udah mulai sebulan sekali diperiksa, dan biasanya ini sudah melewati batas sudah bukan beberapa konsep lagi, tapi sudah selesai. Pilihannya ada dua nih, inaktif ini. Ada yang menjadi aktif statis, mesti disimpan dalam waktu tertentu, atau dalam ada undang-undang dan juga ada kesepakatan bersama harus berapa lama kita menyimpan ini. Dan juga ada arsip yang namanya harus dimusnahkan. Ya, ada dua pilihan ya, arsip statis disimpan dalam waktu tertentu dengan perjanjian tertentu dan kesepakatan bersama. Lalu ada juga arsip yang jika sudah tidak bermanfaat, maka kita bisa memusnahkan dokumen tersebut atau harus dimusnahkan. Kebayang ya kalau saya nggak memusnahkan dokumen, berarti saya nanti banyak banget dokumen-dokumen tersebut yang nggak numpuk di ruangan saya gitu ya. Oke, boleh Pak Yana next-nya lagi. Nah ini terkait kearsipan, kita juga harus tahu nih tentang undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, bahwa setiap kegiatan atau peristiwa ya dalam bentuk media apapun itu harus dibuat dibuat dan diterima oleh lembaga negara gitu ya, itu
apapun itu bisa berupa yang namanya dokumen gitu ya, arsip gitu ya, itu rekaman kegiatan peristiwa. Kalian ngevideoin sekarang itu namanya dokumen sebenarnya, arsip juga gitu ya. Nah, jadi bentuknya apapun ya, baik itu bentuk media maupun juga informasi. Boleh next lagi Pak Yana? Nah, dalam pengelolaan arsip kita itu bisa bagi ke dalam ada 3 tadi, yaitu arsip yang pengelolaan arsip ya, baik dinamis ataupun statis. Ya, tadi dari yang di awal tadi itu alurnya bahwa sebetulnya ada dibagi 2. Kalau arsip aktif itu sama inaktif maksudnya ke dinamis, dan satu lagi arsip statis. Ulangi lagi, arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan. Kalau arsip statis mudahnya adalah sudah tidak digunakan tapi masih perlu disimpan dalam waktu tertentu. Boleh nextnya lagi Pak Yan? Oke. Ada lagi nih arsip dinamis. Nah, arsip dinamis ini tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya berupa arsip aktif yang ini preferensi penggunanya tinggi, dan next lagi arsip vital ya, atau biasanya ini berhubungan langsung dengan operasional perusahaan, entah itu surat pendirian perusahaan, entah itu izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Ini biasanya vital ini sangat penting bagi keberadaan suatu organisasi atau suatu tempat ya. Oke, nextnya lagi boleh. Oke. Ada lagi arsip inaktif. Ini frekuensinya tadi sudah, yang sudah disampaikan sudah mulai menurun. Kemudian nextnya lagi Pak Yana boleh. Oke. Jadi ketika kita punya dokumen arsip, intinya kita mesti tahu prinsip dasar kearsipannya. Prinsip dasarnya mau apapun ya, sekali lagi mau nyimpen baju, nyimpen arsip ya. Yang enggak tuh menyimpan perasaan, itu enggak usah ya. Jadi prinsip dasarnya adalah pada saat mencari dokumen tersebut harus ditemukan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, ingat poinnya adalah pada saat dicari harus ditemukan dengan cepat dan mudah. Nah, saya ada chatting tuh ke semuanya ya. Jadi pada saat dicari harus ditemukan dengan mudah dan cepat ya. Mudah dan cepat. Oke. Karena kalau kita kurang tepat dalam menyimpan dokumen, itu bisa menyebabkan dokumennya hilang, terus dicari dan juga nanti rusak. Nah, ini yang harus kita hindari sekali, karena kalau yang terakhir kita rasakan itu mungkin akan biasa saja rusak gitu ya. Mulai sulit dicari, nah ini kita mulai resah, dokumennya hilang. Nah, itu yang akan membuat kita lumayan buat pekerjaan nanti. Yang harus kalian pastikan menyimpan dokumen dengan baik. Oke, next lagi Pak Yana. Jadi kearsipan juga kita bisa simpan ya, dokumen apapun bisa kita simpan dengan sistematis atau tersusun. Kita bisa lihat contohnya kulkas sama lemari ini. Bagaimana kulkas dan lemari ini kita ibaratkan sebagai alat penyimpanan, isinya dari mereka itu adalah sebagai dokumennya. Isi kulkas dan isi lemari tentu tidak bisa di-cross atau disilangkan, karena mereka itu punya jenis arsip yang berbeda. Oleh karena itu, tempat penyimpanan pun juga pastinya akan berbeda juga. Nah, pengarsipan yang baik itu ditandai dengan menggunakan alat yang tepat. Nah, ini penting sekali ya. Tadi kenapa? Karena nggak mungkin naruh baju di kulkas dan naruh buah-buahan di lemari. Itu hal yang berbeda. Artinya kita harus menyesuaikan antara dokumen dengan alat arsipnya gitu ya. Nomor 2 itu pada saat menyimpan dokumen harus dikelompokkan. Ya, dikelompokkan itu bisa dengan 5 cara. Ada dikelompokkan atau disusun ya, bisa berdasarkan abjad, numerik, ya, subjek, kemudian wilayah, dan juga satu lagi itu abjad, numerik, wilayah, kemudian subjek, dan kronologis. Nah, kronologis itu kejadian ya. Kayak tanggal itu maksudnya ke kronologis ya. Dan yang terakhir, syarat-syarat kalau pengarsipan yang baik itu adalah harus mudah dalam pencariannya. Sehingga jika ketiga hal ini sudah dilakukan, maka pengarsipannya sudah dianggap cukup baik. Oke. Kita nextnya lagi Pak Yana boleh?
Penyimpanan dokumen pun juga kita bagi ke dalam dua hal, ada yang terjilid yang biasanya dilubangin dokumennya, dan juga yang bekas terurai, yaitu biasanya dokumennya tidak boleh dilubangi. Di pemerintahan saat ini hampir kebanyakan dokumen tidak boleh dilubangi, ya. Dan juga kita juga harus menyesuaikan ukuran dokumen itu harus sama dengan ukuran alat penyimpanannya, gitu ya. Contoh kalau kertasnya A4 ya berarti pakainya A4 dokumennya. Maksudnya alat penyimpanannya. Kalau dokumennya folio berarti alat penyimpanan juga harus folio. Ini yang masih orang-orang tuh di Indonesia kebanyakan masih menggunakan banyaknya ukuran kalau beli alat arsip nih ya, itu banyaknya belinya pakainya folio. Padahal kalau kertasnya folio dipakainya A4 nanti kasih yang kegedean tempatnya gitu ya. Sekali lagi Pak Yana boleh. Nah kita juga harus tahu juga beberapa alat yang bisa kita gunakan pada saat menyimpan dokumen. Salah satunya mungkin nanti kita bisa namanya simpan ke dalam alat nama Ordner atau bisa disebut dengan lever file. Ini biasanya digunakan untuk file arsip yang aktif yang harian dan juga bulanan. Jadi kalau kita punya dokumen yang sering digunakan gitu, kita bisa menggunakan nama Ordner atau lever file. Nah lever nextnya lagi Pak Yan, lever file ini dia punya punya kapasitas yang lebih besar dalam penyimpanan sehingga dokumen yang kita simpan juga lebih leluasa. Nextnya lagi boleh. Dan juga kalau pesan saya kalau kalian menggunakan lever file atau Ordner itu pastikan yang ada 2 lubang di sampingnya yang disebut dengan rado agar pada saat disimpan dalam waktu lama itu bisa dikunci dan dokumennya tidak mudah menceceran. Nextnya lagi boleh Pak Yana. Oke, nextnya lagi. Nah ini juga kalian harus perhatikan juga bahwa yang nama Ordner itu ternyata warnanya ada banyak nih, tidak hanya ada warna hitam dan biru dan juga merah. Itu kita bisa menggunakan klasifikasi warna ini untuk memudahkan kita dalam menemukan dokumen. Misalkan contoh di SMK, di Pejan itu ada jurusan pemasaran. Pemasaran misalkan pakainya warnanya kuning. Kemudian ada depannya lagi bagiannya HRD atau kepegawaian, itu bisa menggunakan warna ungu misalkan gitu ya. Ada lagi bagian gudang atau logistik bisa menggunakan warna pastel misalkan warna pastel warna turquoise gitu. Nah itu bisa memudahkan kita juga dalam mengklasifikasikan penyimpanan kita dengan warna ini. Next lagi, atau kita bisa juga gunakan arsip yang inaktif nih, pakainya namanya ring binder. Nah bentuknya seperti ini, dia agak sedikit berbeda dari segi mekanik dengan bantek dengan lever file, tetapi memang bentuknya mirip-mirip. Tapi kalau kita lihat besinya itu tuh agak berbeda. Nah itu yang bisa kita gunakan untuk arsip yang inaktif karena memang dia cara dibuka agak lebih sulit. Dia juga kapasitasnya ada beragam nih, dari 20 mm ketinggiannya sampai 65 mm. Sehingga juga kita lebih punya pilihan yang banyak. Dan nextnya lagi, dia juga ada jumlah ringnya ada yang 2, 3 sama 4 ring. Kenapa sih kalau ring binder beda dengan Ordner? Ordner itu semuanya hanya 2 ring. Nah kalau ring binder itu ada 3, 3 sama 4. Nah kelebihan 3 sama 4 dibandingkan 2, pada saat kita menyimpan dokumen dalam jumlah banyak, maka dia tidak mudah sobek bagian lubangnya dan tidak mudah namanya melambai gitu ya. Nah, nggak mudah jatuh lah si kertasnya itu. Sehingga kita menghindari untuk bagian yang lubangnya itu menjadi rusak dan juga sobek. Boleh nextnya lagi Pak Yana. Nah ini juga salah satu produk yang beda dengan Ordner, yaitu kalau ring binder ini ada namanya insert ring binder yang bisa diganti bagian cover depannya sesuai kebutuhan. Nah cuman saat ini kita lihat di lapangan bahwa masih belum banyak orang tahu mengenai fungsi dari insert ini. Jadi kebanyakan warna-warni aja begitu tuh kayak pelangi kalau taruh di kantor. Padahal itu bagian depan sama bagian punggungnya bisa diganti ya. Oke, kita lanjut ke post binder atau pipe binder. Ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang statis. Jadi statis yang tidak boleh dibuka sama sekali, tidak boleh berceceran urutannya, maka kita bisa menggunakan post atau pipe binder. Kalau kalian punya kertas NCR atau kertas yang disebut dengan struk PLN ya, kalian nggak harus dirobek lalu dilubangi masuk ke Ordner. Kita juga bisa nyimpan ke dalam alat yang namanya data binder. Data binder ini memang difungsikan untuk menyimpan continuous form seperti ini, dan kita tidak perlu melubangi karena lubang yang ada di kertas sudah sama dengan lubang yang ada di alat. Lalu nextnya lagi, kita punya alat pendukung nih, namanya perforator. Nah ini digunakan untuk melubangi kertas
jika kita mau menggunakan di Outner. Ada juga mini punch yang lebih simpel, yang ini bisa disimpan dalam alat Outnernya gitu ya. Misalnya lagi, kadang-kadang kan kita juga suka rusak tuh kertasnya, suka difotokopi ulang atau dilubangi ulang. Nah ini ada alat namanya reinforcement ring, digunakan untuk memperbaiki lubang yang rusak. Nah, nanti kita teman-teman bisa cari juga tuh di Tokopedia atau di Shopee-nya Bantek bagaimana cara penggunaan dari reinforcement ring ini, atau bisa main juga ke YouTube di @bantek Indonesia ya. Nextnya lagi Pak Yana. Ini ada, mungkin teman-teman udah tahu stapler ya, alat untuk menyatukan 2 atau 3 buah dokumen. Isinya namanya staples. Ya kalau banyak, kalau jepret namanya staple. Alatnya namanya stapler, atau nama lainnya adalah Hector. Nama lainnya lagi ada drag ya gitu ya. Terus juga kalau kita di bagian akuntansi, bagian akunting gitu ya, di kerjaan, biasanya jurusan akuntansi. Ini banyak sekali menggunakan stapler remover ini untuk membantu mencopotkan hasil stapler tadi, sehingga nanti dokumennya bisa diperiksa, lalu nanti setelah selesai dia satukan lagi dan dicetak lagi atau di stapler lagi. Nah, ini alatnya untuk mempermudah dalam melepas si stapler. Terusnya lagi, ini adalah salah satu alat yang paling membantu jika kita nyimpan dokumen di Outner, yaitu namanya pembatas atau disebut dengan divider. Kalau di sekolah itu, di anak jurusan OTKP, otomatis data perkantoran, atau AP dulu ya namanya, itu mereka namanya adalah guide. Jadi ini salah satu kunci jika dokumen tersebut mau ditemukan dengan cepat dan mudah, kita bisa menggunakan divider ini. Misal kita menyimpan itu dalam berdasarkan bulan. Jadi nanti filenya itu akan dibatasi per bulan. Jadi kalau kita cari nggak usah susah lagi, jadi kita tinggal ambil bagian sampingnya tadi itu, tinggal kita buka, lalu akan mudah. Nah pengelompokannya sesuai dengan pengelompokan atau berdasarkan 5 kategori yang ada di yang dipelajari di administrasi perkantoran, yaitu berdasarkan alfabetik, ya, numerik, subjek, geografika, sampai dengan kronologikal. Alfabetik ya, itu ya ABCD, numerik 1, 2, 3, subjek, judulnya misalkan gaji pegawai atau laporan keuangan, nah itu subjeknya. Atau geografikal berdasarkan wilayah, ini Jawa Barat atau berdasarkan kota misalkan ya, Bogor, Bekasi, Jakarta dan sebagainya. Atau juga berdasarkan kronologikal. Kronologikal biasanya berupa data tanggal ya, misalkan Januari, Februari, Agustus, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan sebagainya. Nextnya lagi Pak Yana. Salah satu alat juga yang berguna kalau ada dokumen yang tidak boleh dilubangi tapi kita harus simpan ke dalam Outner atau ring binder tadi, maka kita bisa gunakan yang namanya adalah ini, zip pocket atau zipper pocket ya. Atau kita juga nyebutnya pocket aja, atau kalau di kantor disebutnya seat protector. Nah, seat protector ini biasanya digunakan untuk dokumen yang tidak boleh dilubangi sekali lagi, dan ini akan membantu juga supaya dokumen tersebut tetap aman, tidak mudah kotor dan juga tidak mudah rusak ya. Misalnya lagi Pak Yana boleh. Dan juga ada beberapa alat bantu kalau kita biasanya di kantor, kita ada alat namanya foam up, ini digunakan untuk membantu mendirikan kertas atau disebut dengan kertas holder, jadi sehingga kita bisa dengan mudah kalau mau ngetik dokumen gitu ya. Dan juga kalau ada penanda disebut dengan flexi tab di sebelah kanan, itu memudahkan kita juga untuk supaya kita menandai dokumen tersebut tanpa perlu melipat. Biasanya kalau kita lagi baca buku gitu ya, suka dilipat ujungnya. Ini nggak perlu, bisa menggunakan flexi tab seperti ini. Nextnya lagi Pak Yana. Ini juga ada yang namanya hemoglass. Dan juga memoglass itu biasanya kalau kita mau mencoret-coret dokumen tapi nggak mau kotor, kita bisa pakai memoglass tersebut. Jadi tinggal dicoret-coret, nanti dicopot, tidak akan ada di kertasnya. Dan setelah lagi kalau kita nih suka ada naro memo gitu ya, misalkan Dear Susi, aku titip dokumen ini ya ke bagian purchasing misalnya gitu. Nah itu bisa menggunakan namanya flexi note, yaitu untuk membuat catatan ya. Atau ada juga yang menyebut dengan post-it. Nah, post-it ini merupakan suatu merek ya. Tapi yang betulnya flexi note gitu. Atau stick note juga ada yang nyebut kayak gitu. Nah, beberapa pendukung lain kalau kita di kantor bisa menggunakan take all. Ini pengganti alat perekat yang bersifatnya sementara atau tidak temporary gitu ya. Dan juga ada juga paperclip. Paperclip ini kalian bisa gunakan karena aman dan ini tidak merusak kertas karena terbuat dari bahan plastik sehingga tidak akan berkarat nantinya. Ya, atau kalian juga bisa alat perekat lainnya ada pakai glue stick. Next lagi Pak Yana.
Nah, kalau kita tadi berbicara arsipnya dinamis terus ya, ini ada arsip statis dan banyaknya digunakan di kantor atau di rumah. Ini salah satunya nextnya apa ya? Nah, ada namanya suspension file, ini atau disebut dengan hang map. Ini digunakan untuk dokumen yang sifatnya statis dan disimpannya ke dalam lemari yang disebut dengan filing cabinet. Nah, ini yang kita gunakan namanya hang map gitu ya. Kebanyakan dokumennya tidak boleh dilubangi, walaupun sebetulnya kita juga menyiapkan satu alat yang kalau dilubangi tapi pengen masuk ke sini dan tidak mudah tercecer, itu juga ada alatnya. Nah, seperti ditunjukkan di kursor itu namanya disebut dengan firm paper fastener atau di pasaran namanya AKO gitu ya. Kemudian nextnya lagi Pak Yana, ada juga kalian kalau menyimpan seperti surat-surat berpenting ya, seperti ijazah, hasil belajar, ataupun sertifikat yang kalian punya, itu bisa disimpan ke dalam yang namanya display book ya. Display book ini atau nama lainnya adalah clear holder, menyimpan dokumen lembaran seperti buku bentuknya, ada plastik-plastiknya, dan kayak buku rapot kalian pun sebetulnya pakainya ini dasarnya. Hanya dari segi bahannya berbeda. Nah, kelebihannya produk ini atau kelebihan produk Bantek, kebanyakan kita sudah menggunakan plastik ramah lingkungan yang disebut dengan bahan polipropilen, sehingga pada saat menyimpan dokumen dalam waktu lama itu hasil cetaknya tidak akan lengket. Nah, setahu saya di Bina Mitra udah pakai import dari Bantek ya, harusnya lebih aman gitu ya. Oke, nextnya lagi. Di rumah juga kita punya dokumen seperti ijazah, surat tanah, BPKB mobil, dan banyak surat-surat berharga lainnya kita bisa simpan ke dalam yang namanya expanding file, sehingga pada saat kita cari sekali lagi ditemukan dengan cepat dan mudah, karena memang bentuknya seperti map harmonika, tinggal kita buka seperti itu. Dan kalaupun amit-amit kejadian banjir ataupun hal-hal tidak diduga bencana alam, kita bisa menyelamatkan dokumen tersebut pertama kali karena sudah disusun atau disimpan dengan baik di expanding file. Yang lagi Pak Yana. Nah, ini kalau kalian nyimpan dokumen seperti majalah, buku-buku, kalian bisa menggunakan yang namanya box file atau magazine file. Atau juga bahkan tadi isi expanding sama display book bisa disimpan di sini nih. Sehingga kalian bisa dengan mudah dan cepat juga mengaksesnya dan tidak berantakan yang pasti ya. Nah, kalau kalian pengen lihat bentuk cara membuatnya, kan kalau di toko buku tuh masih flat ya, masih berupa apa ya, masih berupa lembaran. Nah, ini kalian bisa screenshot bagaimana cara penggunaan dari magazine file ini. Jadi kita nanti kalau di offline, insya Allah kalau ketemu nanti kita bisa ini ya, bisa praktekkan gitu ya. Sekali lagi Pak Yana. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan untuk materi sampai hari ini. Nanti akan lanjut sama Pak Yana terkait bagaimana sih cara kerja. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Andi juga menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Andi sudah menyampaikan materi untuk arsip dasar dan pengenalan fungsi alat arsip. Tentunya mudah-mudahan menjadi bekal buat teman-teman pas kebetulan nanti PKL menempatkan di office ya. Ini jadi gambaran buat teman-teman sekalian. Jadi kita buka pertanyaan sebanyak 3 saja. Nah, mungkin waktunya singkat. Saya bawa ini, teman-teman mungkin tahu. Ini ada persiapan Pak Ir untuk penanya 3 orang. Hari ini nanti bisa diambil di sekolah. Ibu moderator, kami kembalikan, terima kasih untuk waktunya. Dan silakan diatur untuk pertanyaan dan acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yana dan Bapak Andi untuk pemaparan materinya. Kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Hanya 3 penanya saja ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh dinyalakan mikrofonnya atau menuliskan di chat. Ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelas 10 ataupun kelas 11 BTPN. Silakan untuk bertanya. Jika tadi ada yang kurang jelas dari pemaparan saya, terlalu cepat gitu ya, karena waktu terbatas juga, silahkan ditanyakan lagi ya di bagian mananya kira-kira tuh, mungkin teman-teman sempat ngelihat juga gitu. Tidur kayaknya. Pulas.
Silakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Nur Anissa. Assalamualaikum dulu nih. Oke, silakan. Waalaikumsalam Nur Anissa, silakan dilanjutkan. Atau Nur Anissa langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Ya, nggak apa-apa. Jangan malu-malu untuk bertanya jika masih ada yang bingung. Ranisa sudah dapat ini ya, warna pink ya. Baru assalamualaikum tuh, belum nanya. Tuh Nur Anissa, silakan mau dilanjutkan pertanyaannya. Chat Chat ya. belum ada. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Pak Ir kasih pertanyaan ya. Yang jawab tadi ya. Ya. Silakan kepada seluruh peserta. Oke, dari saya deh kalau nggak ada pertanyaan. Nih. Oke. Sebutkan satu nama alat yang paling Halo, ya oke. Sebutkan nama alat yang paling banyak digunakan di perkantoran dan tadi digunakan untuk file aktif. Silakan, boleh di chatting, boleh lambaikan tangan. Ya, yang tahu namanya apa? Itu ada pertanyaan Oke, ini ada dari Sri Wahyuni. Iya. Oh iya. Oke, berapa lama arsip itu harus disimpan? Oke. Nah, mengenai arsip itu harus berapa lama disimpan? Jadi arsip itu disimpan sesuai dengan kebutuhan. Nah, artinya seberapa penting dokumen tersebut. Jika dokumen tersebut memiliki nilai yang cukup penting ataupun juga arsip yang vital tadi, maka harus disimpan selama mungkin. Contohnya surat izin mendirikan bangunan atau paling gampang surat tanah deh, ya, surat tanah. Nah, itu kita bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Tapi kalau di luar itu, kalau kalian dokumen yang kalian biasa gunakan, seperti dokumen surat perjanjian kerjasama ataupun juga dokumen-dokumen seperti invoicing kalau di perusahaan, maka itu tidak disimpan jadi ada tenggang waktunya, misalkan ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun dan seterusnya. Jadi tergantung dari kesepakatan kita dokumen tersebut dibutuhkannya sampai kapan gitu. Oh, saya butuh untuk 10 tahun ke depan, berarti 10 tahun lah dokumen tersebut akan disimpan. Oh, ini udah nggak kepake nih dokumennya, udah nggak berguna lagi, kayaknya nggak akan saya gunakan lagi, itu silahkan untuk dibuang. Seperti itu ya untuk Sri Wahyuni. Oke, semoga cukup jelas penjelasannya Sri Wahyuni. Pertanyaan kedua Pak dari Oke, ada pertanyaan kedua nih. Dari Ai Wasiah. Wasiah, ya. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Bagaimana dan dari mana kita memulai mengarsip? Oke. Mulai mengarsip itu adalah kita mulainya dari mulai kita membuat dokumen atau menciptakan dokumen. Nah, kalau kita sudah mulai menciptakan dokumen, berarti kita siap untuk
siap untuk mulai mengarsipkan dengan baik. Caranya gimana? Kita bisa susun, kita mau simpan ini berdasarkan apa dulu nih? Berdasarkan abjad, berdasarkan numerik dan apa dan sebagainya. Nah, kita mau seperti apa dulu tuh? Kemudian, kalau kita sudah terlanjur mempunyai arsip yang sudah ada, dari mana kita mulai menyusun arsipnya? Baik, kembali lagi, kita susunnya berdasarkan kebutuhan kita lagi. Kebutuhannya di mana nih? Kebutuhannya mesti kita pengen susun ini berdasarkan abjad, berarti dari A, dan mulai A, B, C, C, E dan seterusnya gitu. Susunlah dari sana. Misalkan dokumen tersebut invoice atas nama, kan suka ada nama tuh kalau invoice, atas nama pelanggan apa. Kita bisa menyusunnya berdasarkan nama pelanggan tersebut. Dari mulai A, Andi, Anissa dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita bisa menyusun tersebut sehingga nanti intinya dokumen tersebut bisa ditemukan kembali dengan cepat dan mudah gitu ya. Terus kemudian tadi juga memulai mengarsipnya yang pasti sekali lagi harus dari awal ya sebetulnya. Jadi pada saat kita mulai mengarsip, kita mesti tahu dulu nih kira-kira dokumen tersebut bakal digunakan untuk apa. Jadi kita tahu konsep menyimpan arsipnya itu mau pakai sistem apa. Nah itu ya, semoga bisa terjawab ya. Wasiah. Cukup ya Pak, 3 pertanyaan saja. Oke, boleh satu lagi mungkin Bu. Satu lagi, tadi sudah Sri Wahyuni, kemudian Ai. Satu lagi ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan boleh di chat, diketik saja pertanyaannya. Tadi Nur Anissa, ini ada pertanyaannya Pak. Oke. Nur Anissa tadi untuk yang salah. pengelolaan arsip statis dibagi ke dalam berapa bagian? Oke. Kalau untuk arsip statis itu sebetulnya kalau dibagi hanya ke dalam satu bagian saja. Jadi arsip statis itu menyimpannya untuk semua dokumen yang sudah tidak digunakan tetapi masih perlu disimpan dalam waktu tertentu. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin selamanya. Ada beberapa dokumen memang tidak boleh dimusnahkan sama sekali gitu ya. Jadi kalau yang dibagi 2 itu ada arsip dinamis, ada yang arsip ada arsip, kok nggak jelas suaranya. Masih kedengeran ya suara ya Bu ya? Sih. Masih ya. Nah, yang ada juga arsip yang dinamis itu dibagi ke dalam 2, arsip aktif sama inaktif ya. Tapi kalau untuk yang statis itu hanya ada satu bagian saja, seperti itu mungkin ya. Dan kita bisa menyimpan dokumen tersebut berdasarkan sekali lagi perjanjian ataupun berdasarkan undang-undang. Kalau di pemerintahan biasanya kalau arsip itu ada berdasarkan undang-undang. Tapi kalau di swasta kebanyakan itu digunakannya berdasarkan kesepakatan dari perusahaan tersebut ataupun juga kepentingan dari personalnya. Mungkin Pak Yana bisa menambahkan Pak terkait arsip statis tadi. Baik. Tadi saya jawab nambahin ya pertanyaan Sri Wahyuni bahwa saya coba gambar saya muncul nggak slide-nya, ruang lingkup kegiatan kearsipan. Jadi dari mana memulai kearsipan itu? Dokumen itu timbul karena penciptaan kebutuhan. Misalkan Sri Wahyuni mau buat suatu acara kegiatan di sekolah pensi, pasti akan bikin proposal, bikin undangan dan segala macam. Sampai mungkin bikin persiapan segala sesuatunya pasti akan ditulis dalam baik secara manual ataupun secara rekod di elektronik arsip. Nah itu namanya diciptakan. Dari diciptakan nanti akan masuk ke dalam penerimaan, kemudian pengumpulan, pengendalian. Ruang kendali ini biasanya dipakai dalam namanya gudang arsip. Kalau di pemerintahan itu ada ruang kendali arsip. Kantor-kantor pemerintahan. Kalau di perusahaan itu ada bank arsip biasanya. Ruang kendali meliputi perawatan, penyimpanan, dan juga pemusnahan.
ada yang hal penting berapa lama disampaikan itu kurang lebih Pak Andi tadi menyampaikan tergantung kesepakatan setahun, 2 tahun sampai 5 tahun maksimal, itu namanya JRA, cara potensi arsip. Kemudian untuk menjawab pertanyaan daripada Anissa ya mengenai arsip dinamis. Arsip dinamis memang terbagi menjadi 2, aktif dan inaktif. Kenapa dinamis? Itu dia frekuensinya masih banyak digunakan gitu kan, masih bisa harian, bisa mingguan sampai bulanan. Yang sudah masuk statis itu atau arsip yang sudah jarang digunakan kategorinya harus tahun sekali diambil. Seperti kalau di rumah itu ijazah, KK, KTP itu kan jarang dipakai, itu maksudnya statis disimpan dan di saat dibutuhkan itu ada. Kalau yang sehari-hari dipakai, kalau kayak di sekolah itu kartu SPP ya itu sebulan sekali kan memang dipakai. Kemudian juga absensi setiap hari itu rekodnya ada. Itu masuk dalam dinamis. Dalam aktif masanya terus dipakai kalau secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kalau yang aktif sendiri maksudnya pengetahuan ini aktif, kadang-kadang dibutuhkannya kalau kita perlu itu baru kita ambil. Kita bahas segitu Andi. Oke, cukup ya Pak ya. Ya, nanti untuk Sri Wahyuni, kemudian Nur Anissa dan Ai nanti akan diberikan hadiah oleh Bapak Bapak dari Pak Irnanto ya. Baik, terima kasih kepada Pak Irnanto, kemudian kepada Bapak Yana Sadikin dan Bapak Andi Wijaya dari PT Bina Mitra Sejati atas pemaparan materinya yang sudah memberikan kepada kita beberapa pengetahuan, juga menjelaskan bagaimana budaya kerja di PT Bina Mitra Sejati, kemudian menjelaskan arsip maupun alat-alat arsip, begitupun kegunaan dan fungsinya. Baik, saya rasa demikian acara webinar kita pada hari ini. Semoga kita semua bisa sama-sama belajar dan menerapkan ilmu yang sudah kita peroleh pada hari ini. Ya, saya Desyana Ambersari selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Saya serahkan kembali kepada Pak Ade Restu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Desi. Untuk selanjutnya ya, saya ucapkan terima kasih juga buat tadi Pak Andi, Pak Yana, sama Pak Irnanto ya, sudah meluangkan waktunya bersama kita di sini, teman-teman dari SMK Bina Mitra melakukan pemaparan materi mengenai industri di tempat kerjanya. Buat teman-teman nih yang dari kelas 10 sama 11 BTPN ya, semoga materi tadi bermanfaat untuk kedepannya. Saya rasa cukup. Oke, kita akhiri aja pertemuannya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.